Halo, selamat datang di Pillow Talks by Bunda ID. Aku Astrid. Aku Nadia. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Diandra Ayu, MPC Psikolog. Halo Kak. Halo. Kita mau bahas apa nih? Bahas dari diri aku kali ya. Orang-orang yang kayak aku mungkin kayak kenapa ada orang-orang yang kayak aku tuh yang kayak gampang marah gitu, Kak. Dikit-dikit kayak dikit-dikit kesel gitu. Dikit-dikit menghela nafas gitu ya. Apalagi kalau lagi di jalan gitu, kayak orang nyetirnya lambat di depan aku kelasontet gitu. Kenapa sih? Kenapa kita gampang marah itu Iya. tuh sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa faktor di luarnya, maksudnya dari situasi yang emang kita hadepin tuh, misalnya tadi situasi di jalan, kan memang padat misalnya, emang macet, terus mungkin dari kitanya sendiri udahnya capek gitu ya, capek kerja, atau emang lagi ada masalah gitu yang kita bawa, terus ketemu deh itu antara diri kita sama situasinya, akhirnya meledak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa juga dari kitanya sendiri, kayak ada pengalaman tentang masalah emosi, pengelolaan emosi yang kayak kurang bisa tuh gitu, kurang bisa terkelola dengan baik gitu. Itu bisa juga sih, cuman kita mesti lihat lagi ya, bentuk marahnya kita ini tuh masih cukup wajar nggak ya, masih cukup adaptif atau enggak gitu. Ketika ini menjadi masalah adalah marahnya ini kita tunjukkan dengan ada perilaku yang berbahaya gitu, atau bahkan merugikan gitu, entah diri kita sendiri ataupun orang lain. Tapi kalau rasanya marahnya kita itu nggak sampai ke sana ya, ya cuman kesel-kesel aja gitu, kayak tadi misalnya ya udah menghela nafas aja gitu, gitu ya. Gitu. Kayaknya itu masih bisa, masih oke lah gitu, gitu sih. Tapi kalau itu kan biasa berarti ada penyebabnya ya. Kadang kan kamu juga marah, ada penyebabnya lah, nggak mungkin tiba-tiba. Benar, apalagi di Bandung ya. Tapi tuh kadang suka ada juga nih orang yang kayaknya kok gampang banget marah, kayak untuk hal-hal yang seharusnya kayaknya nggak perlu marah deh, tapi dia tuh kayak responnya berlebihan gitu. Nah, kalau gitu gimana? Itu mesti hati-hati ya. Itu bisa kalau di psikologi itu ada namanya anger issue. Anger issue itu ya masalah tentang pengelolaan emosi, khususnya emosi marah. Jadi ketika sebenarnya situasinya nggak terlalu menyebalkan amat gitu, tapi reaksinya tuh berlebihan gitu. Misalnya macet tapi jadinya tuh marah-marah yang gimana, atau jadi bahkan mukul, terus jadi kebawa gitu, macetnya di pagi hari tapi kayak sampai malam tuh masih angernya masih ada. Nah itu hati-hati, kita ada yang namanya anger issue tadi gitu sih. Gimana tuh Kak ngedeteksi mana marah yang masih tahap normal, mana yang udah masuk ke anger issue? Kalau yang normal itu tadi ya, ketika reaksi kita itu wajar dalam arti nggak ada perilaku yang merugikan dan berbahaya tadi gitu, dan memang by moment aja. Jadi momennya macet ya udah marahnya di macet aja. Pas udah nggak macet lagi udah nggak marah lagi, udah biasa lagi. Nah ketika itu jadi anger issue tuh udahnya macet gitu, misalnya reaksinya udah berlebihan, udah berbahaya, dan itu kebawa sampai ke suasana yang lain, berlarut gitu sih. Kalau misalnya punya pasangan gitu, yang gampang bete gitu, dikit-dikit ya. Salah belok dikit, bete gitu. Misalnya kita telat, misalnya kita telat kayak kasih tahu belok gitu, dehnya kayak, aduh, yang kayak gitu-gitu. Itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya sebenarnya salah siapa sih gitu? Salah kitanya yang terlalu mendadak kah? Atau misalnya kayak dianya aja gitu yang kayak, aduh, gampang banget bete gitu. Pertama kayaknya perempuan memang agak sulit baca maps ya. Nah, para cowok ini kalau kalian nonton. Terus yang kedua, kalau misalnya kita situasinya kayak gitu, sebenarnya kalau kita cari siapa yang salah, kayaknya nggak ada yang salah juga ya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga sih. Jadi sama-sama aja gitu sebenarnya. Tapi bukan serta-merta langsung tanggung jawab kita ketika dia marah gitu. Maksudnya oke, kita tahu pasangan kita marah gitu ya, tapi ya wajar ya marahnya dia gitu. Mungkin karena dia ya kan harus muter jauh lagi misalnya, atau kayak dia gimana lah pengennya
cepat dan sebagainya gitu sih. Jadi wajar, cuman sebisa mungkin kita kontrol juga gitu diri kita bahwa oke, mungkin emang aku yang kurang teliti kayaknya ya gitu, emang aku baru lihat nih gitu. Artinya sadar aja dulu, artinya kita bisa kasih jarak untuk diri kita sendiri supaya paling nggak menjalar kemana-mana gitu marahnya. Si bahasannya udah cukup kelewat aja jalannya, nggak perlu sampai mengungkit kamu sih dulu begini gitu-gitu. Dibahas yang Iya, gitu sih. Tapi Kak, kalau dari sisi psikologi sendiri, ada nggak sih maksudnya penyebab-penyebab atau mungkin latar belakang yang bikin maksudnya orang tuh bisa sampai punya anger issue gitu? Biasanya sih yang pertama ada trauma gitu ya, trauma di masa lalu, entah luka atau juga bisa pola asuh yang membuat seseorang ini lebih terbiasa atau lebih kenalnya tuh emosi marah gitu. Lebih familiar misalnya orang tuanya atau ya sekitarnya lah, keluarganya yang lebih sering mencontohkan itu. Terus yang kedua ada frustrasi secara emosi. Jadi frustrasi itu pengennya dapat perhatian, tapi kok nggak dapat ya gitu. Jadi kan rasanya kayak aduh kecewa yang berulang. Nah itu bisa muncul tuh kemarahannya gitu. Nah apalagi belum ketemu cara melampiaskan marahnya ini dengan tepat gitu. Itu juga bisa. Terus berikutnya sih ada memang misalnya tentang personality ya, tentang biasanya individu yang ada tendensi ADHD, terus OCD gitu-gitu sih. Berarti dari sisi kitanya harus gimana nih? Memahami aja ya udah dia emang gampang bete, sorry gitu, atau kayak dari sisi mereka juga tapi gimana ya ngasih taunya gitu. Kayak kalau misalnya kita marahin balik nih, kamu kok gitu doang marah, takutnya kan Iya. dianya jadi defensif gitu. Dan itu biasanya nggak efektif sih, karena situasinya emang lagi marah ya gitu. Kebayang kalau kita sendiri tuh lagi kerasa nggak enak, terus ada orang ngasih tahu, kamu jangan gitu, kayak pasti susah kesel, kan gitu, karena emosi kayak ya gitu. Ini tuh emang situasi yang bikin marah, tapi kita nggak boleh marah, itu kayaknya akan susah. Tapi paling nggak kita bisa jaga jaga jarak dulu ibaratnya. Jadi yang pertama ya sadari dulu apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Terus yang kedua kita kasih ruang juga buat dia untuk memproses sendiri gitu. Oke, biarin tenang gitu. Apalagi misalnya pasangan kita tahu bahwa pasangan kita tuh punya anger issue itu. Kita coba aja gini sih, bukan tanggung jawab kita untuk mengatasi itu ya. Karena seringkali itu kan jadi banyak terjadi lah gitu di ruang konseling juga banyak banget gitu ya, klien tuh mengeluhkan kayak aku tuh pengen dia begini, udah aku kasih tahu tapi tetap aja berulang begini, padahal kayaknya nggak harus deh ngasih tahu terus gitu. Paling ya kasih ruang, kasih kesempatan kayak ya udah emang wajar ya kamu marah karena begini, kita bantu uraikan boleh gitu. Oh kamu marah ya karena aku tadi kelewat nih baca mapnya. Oh kamu marah ya, ketika kamu marah tuh reaksimu kayak gini loh. Kamu sadar nggak kalau kamu tuh tadi mukul misalnya, atau kamu sadar nggak kamu tadi ngelempar sesuatu gitu. Jangan-jangan dia juga nggak sadar gitu. Nah kita bantunya di situ, cukup di situ. Tapi nggak perlu kayak langsung nasehatin atau kayak, apalagi tadi dia minta kamu kenapa gitu aja marah gitu. Bisa jadi dia juga nggak tahu ya kenapa dia marah. Gitu sih. Jadi paling nggak lihat dulu apa yang terjadi dalam diri kita, terus yang terjadi sama dia ya biarin gitu, dia berproses juga gitu. Karena pasangan tuh bukan terapis ya katanya ya. Kita bukan terapisnya pasangan ya. Sama-sama ya udah kita juga gini gitu kan ya. Gitu. Kak, tapi nih kadang-kadang kan kalau kita udah tahu nih pasangan kita tuh tipe yang gampang marah, kadang ketika kita mau ngomongnya tuh jadi udah takut sendiri gitu loh, kayak kadang kita mau ngebahas apa juga, aduh dia marah nggak ya gitu. Nah gimana tuh caranya untuk mengatasi hal itu? Pertama terima dulu ya perasaan takutnya itu, dan biasanya sih saya selalu ngajak untuk benar-benar mindful ya, maksudnya menyadari marahnya atau takutnya yang kita rasakan sendiri itu gimana ya bentuknya, apakah takut yang hanya pikiran aja yang cukup ringan lah ya gitu, atau sampai ke fisik gitu. Beberapa orang tuh kan sampai ke fisik ya, sampai beneran gemeteran, deg-degan, nggak mau ketemu pasangannya, nanti ya gitulah udah yang ke fisik gitu.
Itu satu. Terus yang kedua, bisa belajar namanya I statement ya. Di hubungan itu ada namanya komunikasi asertif kan, yang paling penting yang bisa. Karena kan kuncinya hubungan tuh komunikasi ya. Jadi saling ngomong dan saling mendengarkan gitu. Nah, kita manfaatkan kesempatan itu gitu untuk bicara sama pasangan. Tapi belajar tentang I statement tadi. I statement itu statement tentang aku gitu. Jadi bisa tuh kita bilang, aku ternyata ngerasa takut ketika kamu marahnya itu tiba-tiba mau mengancam misalnya, tiba-tiba kamu bilang ini. Itu yang aku rasain tuh, aku takutku tuh bentuknya misalnya sampai gemeteran, sampai ini gitu. Gimana kalau kita coba deh, opsinya kamu boleh marah, tapi coba yuk nggak sampai ngelempar barang ya gitu. Nanti aku bisa kok nemenin kamu gitu, tapi kita nggak ada lempar barang, at least nggak lempar barang. Kalau marahnya boleh ya, tapi nggak sampai berbahaya lah gitu. Itu sih biasanya. Berarti triknya si I statement itu tadi ya, maksudnya dibanding kita pakai kata-kata yang kayak menuduh pasangan, kamu sih kayak gini, lebih kayak aku ngerasa begini dengan perilaku kamu yang seperti ini. Betul. Gitu ya. Dan tawarkan opsi lain gitu. Jadi kita usulin tuh, gimana kalau kita coba deh, kalau situasinya kayak gini, kamu coba deh paling nggak lempar barang gitu, paling nggak kamu minum kayak atau apa gitu, kamu tarik nafas gitu, atau kita sama-sama ya belajar atur nafas gitu. Gitu sih. Gitu. Bisa juga tanyain, kamu pengennya aku gimana waktu kamu marah nih, kamu pengennya aku gimana gitu, mau karena kan ada beberapa orang ya yang ketika marah tuh pengennya sendirian gitu, pengennya take time sendiri gitu, me time atau apalah ya. Berapa orang tuh ngerokok gitu kan misalnya, atau ya sendiri gitu. Ya berarti nggak apa-apa, kita bisa kasih ruang itu. Balik lagi kita bisa tanyakan, kamu nyaman nggak kalau waktu kamu marah nih ada aku gitu, atau kamu butuh waktu sendiri gitu. Dan obrolan ini bukan dilakukan ketika dia marah ya, bukan ketika dia marah. Betul. Kayaknya kita sendiri juga nggak sama ke sana ya. Tapi ketika justru momennya tuh baik-baik aja, momennya lagi ngobrol kayak gini, lagi tenang gitu sih, biasanya akan lebih masuk. Iya. Tapi itu kan sebenarnya syukur-syukur kalau misalnya pasangannya tuh mau gitu ya, kooperatif gitu, mengerti juga. Tapi kalau misalnya ini mah let's say gitu, si pasangannya teh yang toksik, kayak enggak, gue mah gini katanya gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Putusin. Ekstrim ya. Ekstrim ya, langsung door. Langsung door. Kalau itu sih sebenarnya balik lagi nggak apa-apa ya. Tergantung kitanya kuat atau enggak gitu. Tapi paling penting juga kita perlu kasih boundaries-nya gitu. Di hubungan tuh nggak selalu apa ya, semua harus tahu, semua harus kayak bercampur tuh antara kita sama pasangan kita, harus semuanya kayak nggak ada batasannya gitu. Itu justru bahaya sih. Tapi kita bisa kasih batasannya. Kamu ya balik lagi sih, oke, kalau kamu caramu kayak gitu, reaksiku akan begini gitu. Jadi kayak cari titik komprominya gitu. Ketika ini tuh aku akan bereaksi gini gitu. Ya kamu mesti siap juga dengan reaksiku yang akan begini gitu. Gitu sih. Jadi kasih batasannya. Mungkin nggak perlu langsung putus ya gitu. Banyak kan soalnya kalau apalagi pas aku tinggal di Jakarta gitu kan, kayak dengar cerita teman pacarnya toksik gitu, dikit-dikit marah, gaslighting segala macam, tapi ya udah akhirnya dia memilihnya putus gitu karena dia tidak kuat gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya emang dirasa tadi udah nggak kuat, artinya kita juga karena mungkin boundariesnya udah jebol juga ya gitu, udah terlewati juga. Nggak apa-apa sih opsinya, karena balik lagi apa yang terjadi di pasangan kita nggak sepenuhnya tanggung jawab kita untuk mengatasi itu gitu. Harus gitu bisa sih. overcome sendiri ya sebenarnya si pasangan juga. Betul. Tapi ini Kak, kalau seandainya kita udah menyadari kayaknya ini udah termasuk parah deh, kayak kapan kita harus, maksudnya kapan kita bisa ngerekomendasiin kayaknya lu mending psikolog deh gitu. Bener-bener. Ketika emang itu udah berlarut ya, dan udah berulang, dan maksudnya udah kayak kerasa parahnya tuh dalam arti terutama bagi kita sendiri itu udah nyerang gitu, kita jadi insecure, kita jadi beneran takut ketemu dia gitu, nggak mau,
apa namanya, bahkan tadi ada trauma gitu sih, itu udah mengganggu banget ke diri kitanya gitu. Apalagi kalau secara hubungan tuh ya ada kekerasan gitu kan, di hubungan tuh nggak boleh ya ada kekerasan apapun, verbal, fisik, seksual. Nah itu ketika ini udah kerasa banget adanya gitu, udah berulang lagi, nah itu boleh tuh kita entah kita tadi ya ambil keputusan ekstrim langsung putus gitu misalnya, atau karena nggak apa-apa ya, saya nggak maksudnya kita nggak perlu terus tadi berjuang gitu. Atau langkah berikutnya ya kita ajak tuh untuk coba deh konsultasi gitu ya ke profesional gitu untuk tahu ininya gitu. Karena sih. takutnya kan tadinya kita sehat baik-baik aja punya pasangan yang gitu, malah kitanya yang ikut ke bawah. Iya, itu sih yang kita trauma khawatirin. jadinya. Betul. Ya udah, berarti gitu ya guys ya. Gitu Intinya ya, kalau guys. punya pasangan yang cepat marah, ajak ngobrol baik-baik pas situasinya lagi adem ayem gitu ya. Cari waktu Komunikasi, yang pas. betul. Betul. Ya, thank you banget buat kalian yang udah dengerin Pillow Talks by Bunda ID, obrolan singkat sebelum tidur ya bersama Kak Diandra. Thank you Kak. Thank you. Bye-bye.